Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Per hari ini Bapak Ibu, jelang akhir April ada dua informasi Bapak Ibu, dan ini valid ya dari pusat. Dalam hal ini dua ya. Yang pertama, informasi pertama dari tim validasi info GTK Kementerian Pendidikan, yang kedua dari Kementerian Keuangan Bapak Ibu ya, terkait yang di redaksi kalimatnya dalam siaran persnya, yaitu tambahan penghasilan guru. Kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu, terkait informasi dari tim validasi, baru kita lanjut ke informasi dari Kementerian Keuangan. Nah, baru-baru ini Bapak Ibu ya, dari tim validasi menyampaikan informasi melalui saluran Gua Kepo Channel. Ini adalah salah satu akun milik tim validasi info GTK. Menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu ya. Yang pertama, guru perlu cek info GTK secara mandiri agar memastikan data termasuk rekening sudah benar saat konfirmasi. Jadi sebaiknya memang terkait info GTK, terutama data-data penting termasuk rekening ya, konfirmasi rekening, sebaiknya guru langsung secara mandiri ngeceknya untuk memastikan sudah benar. Dan yang kedua, pun kalau harus dibantu operator sekolah, pastikan guru yang bersangkutan bersama operator saat konfirmasi, termasuk dalam hal ini rekening. Karena ternyata dari temuan tim validasi info GTK, beberapa kasus nama rekeningnya sudah sama, nama penerima rekeningnya sama, banknya juga sama, tapi ternyata nomor rekening beda dan itu dikonfirmasi ya. Nah, itu yang dijelaskan dari tim validasi, nanti Bapak Ibu bisa nonton lebih lanjut di saluran tersebut ya. Nah, ini beberapa poin dan ini memang perlu Bapak Ibu, terutama terkait nomor rekening kita, karena nanti kalau salah transfer kan kita juga yang pusing kan, seperti itu. Nah, ini informasi dari tim validasi untuk teman-teman guru. Kemudian yang kedua, nah ini informasi dari tim validasi info GTK terkait untuk guru-guru sertifikasi. Yang kedua, informasi dari Kementerian Keuangan menjelaskan atau memaparkan tentang tambahan penghasilan guru 2025. Mari kita simak Bapak Ibu. Sekarang saya mulai masuk kepada APBN-nya ya. Dalam hal ini dibagi 3 seperti biasa, Pak Sua untuk belanja negara, Pak Anggito penerimaan, dan kemudian Pak Tommy untuk pembiayaan. Nah, kayaknya baru mulai berdiri karena baru lihat APBN sekarang. Terima kasih ya, saya pass ke Pak Sua. Terima kasih Bu Menteri, teman-teman media semuanya. Saya akan menguraikan bagian dari APBN, yaitu tentang belanja negara. Tadi posturnya di depan sudah disampaikan oleh Ibu Menteri. Transfer daerah itu masuk ke APBD dan dipakai untuk 3 kegiatan besar. Pertama, mendanai penyelenggaraan layanan publik atau untuk belanja aparatur. Kata lainnya belanja pegawai, belanja gaji ASN. Melalui DAU, jumlah Pemdanya ada 546, 3,1 juta ASN daerah itu mendapatkan mendapatkan gaji, termasuk dari transfer yang diberikan. Dan kontribusi DAU sampai dengan Februari adalah 59,05 triliun, dan penyaluran pada bulan Maret, bulan ini kita perkirakan akan ada 30 triliun disalurkan ke Pemda melalui APBD, melalui DAU. Kedua, transfer ke daerah lah untuk membelanjai dan belanja pendidikan, untuk bantuan operasional sekolah, untuk tunjangan profesi guru. Namun, untuk bantuan operasional sekolah, sampai saat ini telah disalurkan 25,89 triliun, dan ini adalah sekitar 48,4% dari total bantuan operasional sekolah. Jadi BOS tidak terganggu juga, DAK non-fisik untuk BOS tidak terganggu oleh efisiensi, tetap dijalankan dan tetap disalurkan. Khusus untuk tunjangan penghasilan, tambahan penghasilan guru bulan Maret akan disalurkan langsung ke rekening masing-masing. Setelah ini akan saya sampaikan. Dan BOS ini adalah untuk 1,5 juta guru, 43 juta siswa, dan juga 219.000 sekolah di seluruh Indonesia. Untuk belanja kesehatan, transfer ke daerah itu mendukung belanja kesehatan melalui DAK non-fisik. Telah dibelanjakan bantuan operasional kesehatan yang ada 2 macam sesungguhnya, bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional keluarga berencana, BOKB.
yang diberikan ke 10.165 puskesmas sekitar sudah direalisasikan 1,3 triliun. Teman-teman media khusus tentang transfer ke daerah yaitu tambahan penghasilan guru, kami ingin menyampaikan bahwa kita akan mulai melakukan perubahan skema penyaluran dana tunjangan profesi guru. Kalau dulu ya yang berlaku sampai dengan saat ini tunjangan profesi guru itu adalah melalui dicatat lewat dana alokasi khusus non-fisik, DAK non-fisik di dalam APBN, dan sebagai DAK non-fisik dia disalurkan ke APBD. Ada yang disalurkan ke APBD provinsi untuk tingkat sekolah SMA, ada yang disalurkan ke APBD kabupaten kota untuk sekolah SD dan SMP atau setingkat. Lalu baru dari APBD masing-masing provinsi kabupaten kota disalurkan ke masing-masing rekening guru. Kita sedang mendesain sehingga kita bisa melakukan segera dari APBN tetap dicatat di dalam DAK non-fisik, namun dari APBN langsung disalurkan kepada rekening masing-masing guru. Dan perubahan skema penyaluran ini akan mempercepat penerimaan, tunjangan akan lebih tepat waktu, lebih akurat dan juga akan terukur. Tentu untuk data dan yang lainnya dibutuhkan seluruh kerjasama dengan Pemda dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, memastikan data, keakuratan data dan seterusnya. Tapi yang saat ini telah kami catat, pagu TPG adalah 66,9 triliun dan target penerimanya adalah 1,5 juta guru di 544 daerah akan mendapat pembayaran tunjangan profesi gurunya itu langsung dari pemerintah pusat. Dan tahap 1 bulan Maret akan mulai disalurkan untuk 103.197 guru di 204 daerah. Kita mulai lakukan secara bertahap. Sebagai catatan, tunjangan profesi guru ini selama ini sudah dibayarkan, dan tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah bersertifikasi, besarnya adalah 1 kali gaji pokok per bulan sebagai penghargaan atas profesionalisme dari guru-guru kita di seluruh Indonesia. Moga-moga nanti pembayarannya bisa lebih cepat dan tepat waktu. APBN 2025 di next slide kita juga menjaga anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan sampai dengan 28 Februari sudah 76,4 triliun rupiah disalurkan, dibelanjakan. 10,6% dari pagu APBN. Kalau kita lihat total pagu APBN itu ada yang di tengah lingkaran putih 724,3 triliun, ini lebih tinggi dibandingkan pagu anggaran di 2024 yang 665. Dan beberapa program unggulan dijalankan di beberapa kementerian dan lembaga termasuk renovasi dan revitalisasi sekolah kita jalankan. Kita akan membangun sekolah-sekolah unggulan, juga melakukan penguatan kepada Sekolah Taruna Nusantara, sekolah rakyat, dan berbagai macam yang sekarang sedang disiapkan, serta mendukung program makanan bergizi. Ini juga adalah karena untuk anak sekolah berarti juga bagian dari anggaran pendidikan, dan juga digitalisasi pembelajaran yang sedang didesain oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan. Berbagai macam output lainnya yang sekarang sudah bergulir, yang biasanya selalu kami sampaikan, kartu Indonesia Pintar, kartu program Indonesia Pintar, bantuan operasional sekolah yang diterima oleh 9,1 juta siswa, bantuan operasional PTN, beasiswa LPDP, berbagai macam tunjangan profesi guru, 477.000 guru mendapatkan, dan juga tunjangan untuk sertifikasi guru, renovasi sekolah 22.000 pembangunan dan rehabilitasi sekolah tetap kita jalankan di dalam bagian dari anggaran pendidikan. Dan di dalam proses efisiensi anggaran seperti sebelumnya telah disampaikan juga oleh press conference Ibu Menteri Keuangan, kegiatan-kegiatan pendidikan seperti pemberian beasiswa, KIP kuliah, PIP, tukin dosen, dan yang lainnya tetap diberikan dan dianggarkan. Sehingga kita berharap bahwa dunia pendidikan Indonesia akan terus meningkatkan kualitas SDM Indonesia, dan dalam konteks anggaran APBN, maka efisiensi anggaran akan tetap juga memperhatikan
20% anggaran pendidikan di dalam APBN kita.